Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita baca di dalam 1 Timotius 6 ayat 3 sampai 5. 1 Timotius 6 ayat 3 sampai 5. Demikianlah firman Tuhan, jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata, yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Saudara-saudara, di dalam suratnya, Rasul Paulus memberi peringatan yang keras kepada anak rohaninya, yaitu Timotius, agar berhati-hati dengan guru-guru palsu. Lalu, ciri-ciri guru palsu itu seperti apa dan bagaimana kita bisa mengidentifikasi mereka? Saudara-saudara, di dalam Matius 3 ayat 13 sampai 14, Tuhan Yesus mengatakan kepada kita betapa sulitnya orang untuk memasuki kerajaan surga. Yesus itu menggambarkan jalan sempit itu menuju kehidupan dan jalan lebar itu menuju kehancuran. Saudara-saudara, guru palsu itu adalah satu alasan mengapa banyak orang berada di jalan yang lebar itu, saudara-saudara. Di dalam Matius 7 ayat 15 sampai 16, Tuhan Yesus juga berkata, hati-hati terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan pakaian domba, tetapi di dalam hati mereka itu adalah serigala yang buas. Kamu akan mengenali mereka dari buahnya. Dan faktanya, saudara-saudara, salah satu tema yang paling banyak dibahas di dalam kitab Perjanjian Baru itu adalah tentang guru-guru palsu dan pengajaran-pengajaran palsu atau pengajaran-pengajaran sesat itu. Surat-surat Paulus banyak memperingatkan kita untuk berhati-hati terhadap guru-guru palsu. Begitu juga dengan surat-surat yang ditulis oleh Rasul Petrus, Rasul Yohanes. Dan sekarang saya ingin membahas surat dari Rasul Paulus yang ditujukan kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Apa ciri-ciri guru palsu itu, saudara-saudara? Pertama, guru palsu itu tidak mengajarkan Injil yang penuh. Mereka itu hanya mengajarkan Injil yang sudah didiskon. Mereka tidak percaya bahwa Alkitab itu adalah wahyu Allah. Tetapi guru-guru palsu ini mengatakan bahwa Alkitab itu ada sebagian wahyu Allah. Dan Alkitab itu sebagian lagi bukan wahyu Allah. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Pasa, grape, theopneustos. Alkitab itu adalah wahyu, inspirasi, ilham dari Allah. Alkitab itu adalah diri Allah sendiri. Jadi kalau bukan Alkitab yang dibicarakan, yang diajarkan, hati-hati saudara-saudara. Kedua, guru-guru palsu itu tidak mau diajar dan tidak mau belajar. Coba Anda tanya kepada mereka, apa itu theopneustos? Pasti mereka tidak tahu. Tapi coba tanya kepada anak-anak murid-murid ITS, Eleos Theological School. Oh, mereka jago. Apa itu theopneustos? Ada seorang saudara yang berkata di mimbar, saudara-saudara, apa itu theopneustos? Saya juga tidak tahu apa itu theopneustos. Padahal, saudara, orang ini adalah STH. STH tidak tahu theopneustos, saudara-saudara. Hati-hati, itu ada guru palsu.
Saudara-saudara, sebelum berkhotbah, para guru-guru palsu itu mempunyai konsep di dalam pikirannya. Kemudian dia mencocokkan konsep yang sudah ada di pikirannya itu dengan firman Tuhan di dalam Alkitab. Cucok lagi itu artinya ya. Mereka itu di dalam berkhotbah menggunakan metode exegesis. Apa itu metode exegesis? Yaitu mereka membawa pikiran di dalam pikiran mereka untuk menutupi kebenaran Alkitab. Yang mana Alkitab itu seharusnya ditafsirkan. Kemudian yang ketiga, guru-guru palsu itu hanya mengajarkan filosofi di dalam gereja. Para jemaat ini hanya disuguhi dengan kata-kata iman. Positive thinking. Bahwa kalau engkau ikut Tuhan, maka engkau akan sukses. Kalau engkau ikut Tuhan, engkau akan sehat. Kalau engkau ikut Tuhan, engkau akan berhasil dalam kehidupanmu. Kalau engkau ikut Tuhan, maka engkau tidak mengalami sakit penyakit. Karena semuanya sudah ditanggung di nama Yesus. Mereka menganggap nama Yesus itu sebagai jimat, saudara-saudara. Saudara-saudara, Edmund Fuller, seorang dari gereja Episkopal, menulis teori positive thinking itu dipercaya sebagai teori yang bersumber dari Alkitab katanya. Padahal teori ini adalah teori yang mensesatkan karena hanya memberikan solusi murahan kepada problem hidup yang dihadapi oleh orang percaya. Kemudian John M. Crum, seorang teolog juga mengatakan tentang teori the power of positive thinking. Bahwa teori positive thinking itu adalah teori yang mengajar orang percaya itu percaya kepada diri sendiri. Mereka bisa melakukan apapun dengan kekuatannya tanpa bergantung kepada Tuhan. Hati-hati saudara-saudara. Kemudian yang keempat, ciri lain dari guru palsu itu adalah mencari profit atau keuntungan di dalam melayani Tuhan. Maka apa yang mereka lakukan, saudara? Mereka memberlakukan persepuluhan. Bahkan mereka memberlakukan buah sulung di dalam gereja, saudara-saudara. Padahal persepuluhan itu kita sudah membahasnya, sudah tidak berlaku lagi di dalam perjanjian gereja di dalam perjanjian baru. Bagi mereka gereja itu adalah ajang bisnis untuk mendapatkan kekayaan, untuk memperkaya diri. Kehidupan mereka kehidupan yang mewah, kehidupan yang lavish. Jadi gereja itu sebuah perusahaan di mana nanti kalau ayahnya sudah meninggal, maka gereja itu akan diturunkan kepada anak-anaknya. Benar apa benar? Kemudian yang kelima, ciri dari guru palsu itu menjadikan gereja sebagai sekte, sebagai cult. Jadi ada beberapa tuntutan yang harus diikuti oleh para pengikutnya. Dan kalau ada pengikutnya yang menentang perintah dari pemimpinnya, maka ada konsekuensi yang berat yang harus mereka terima. Mereka menganggap bahwa pemimpin mereka itu adalah dewa yang harus mereka ikuti, semua kata-katanya harus diikuti. Hati-hati saudara, banyak gereja sudah seperti itu. Kemudian yang keenam, ciri dari guru palsu itu adalah apa saudara? Penglihatan, mimpi, nubuatan, bahasa roh. Bagaimana mereka mendengar suara Tuhan. Segala yang ngeroh-ngeroh, yang berbau klinik itu masuk di dalam gereja. Mereka percaya masih ada wahyu lain. Mereka percaya masih ada nabi-nabi lain yang dikirim, diutus oleh Tuhan. Jadi mereka mengklaim diri mereka adalah oracle-oracle yang bisa mendengar suaranya Tuhan. Padahal Alkitab sudah lengkap dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Kita tidak perlu memiliki nabi lagi. Kita tidak perlu mendengar suara-suara dari nabi-nabi yang palsu itu, saudara-saudara.
Banyak mereka berkata bahwa Tuhan berfirman kepada saya mendengar suara Tuhan. Hebat juga ya, bisa mendengar suara Tuhan. Kita harus hati-hati, saudara-saudara, dengan guru-guru palsu itu. Bahkan pada waktu Tuhan Yesus ada di bumi ini, Tuhan Yesus sangat keras sekali ketika Tuhan Yesus itu mengajar. Banyak kali Tuhan Yesus itu selalu cekcok, selalu berselisih dengan kaum Saduki dan kaum Farisi. Karena apa, saudara-saudara? Karena penafsiran tentang Torah itu pada waktu itu dipegang oleh dua kelompok ini, yaitu kelompok Saduki dan kelompok Farisi. Dan Tuhan Yesus tidak segan-segan berkata, kamu sesat. Kamu ular beludak yang sesat. Saudara bisa membaca itu di dalam Matius 22 ayat 29, Markus 12 ayat 24, Matius 3 ayat 7. Bahkan Rasul Paulus sering menyebut nama-nama tertentu kepada para pengikutnya agar mereka berhati-hati dengan nama-nama itu karena memang nama-nama itu sudah jauh dari sound doktrin. Saudara bisa membacanya di dalam 2 Timotius 4 ayat 10. Saudara-saudara, seperti Kristus, Paulus mengajarkan bahwa semua yang ingin menjadi saleh di dunia ini harus menderita. 2 Timotius 3 ayat 12. Dia mendorong Timotius untuk menderita bersamanya menjadi seorang prajurit Kristus yang baik. 2 Timotius 2 ayat 3. Dia juga mengajarkan bahwa kita harus bersukacita untuk mengalami penderitaan karena itu akan menghasilkan ketekunan, karakter, dan pengharapan. Roma 5 ayat 3 sampai 4. Jadi saudara-saudara, saudara sudah tahu siapa itu guru-guru palsu. Gereja yang sehat itu adalah gereja yang mengajar jemaatnya. Tanpa pengajaran, gereja itu hanya sekelompok orang yang datang setiap hari Minggu untuk berhaleluya, haleluya, haleluya, kemudian pulang haleluya. Kemudian apa? Selfie, foto-foto, taruh di sosial media supaya mendapat pujian dari orang-orang. Hati-hati, saudara. Banyak gereja sudah seperti itu. Apakah di gerejamu, pendetamu itu mengajar? Bagaimana, saudara? Apakah pendetamu mengajar? Di dalam BIC, kami terus membentuk, kami memperlengkapi, kami menyiapkan orang-orang untuk menjadi murid. Be disciple and to make disciple. Makanya kerinduan kami adalah kami terus mengadakan kelas-kelas di dalam gereja kami. Ada kelas eksegesis kitab Wahyu, ada kelas Jewish literasi, ada kelas Hebrew, ada kelas persepuluhan, ada survei kitab Wahyu. Itu saudara-saudara. Ciri dari gereja itu adalah mengajar. Bagaimana di gerejamu? Masih adakah pengajaran di gerejamu? Masihkah pendetamu itu mengajar? Jawaban ada di Anda. Jawaban ada di saudara semua. Amin.